Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat ya meskipun dalam keadaan pandemi ini. Untuk materi hari ini yaitu melanjutkan pembahasan minggu kemarin yang membahas tentang kehidupan masyarakat pada Hindu-Buddha. Nah, materi hari ini yaitu membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Dan apa saja peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha itu? Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mendeskripsikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Siswa mampu memahami dan menjelaskan peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bangsa India yang masuk ke Indonesia, sehingga memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia antara lain: yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia, berdiri pada tahun 400 sampai 500 Masehi, yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama yaitu Kudungga, yang memiliki seorang putra bernama Aswawarman. Setelah raja meninggal, Aswawarman, putra dari raja tersebut, merupakan raja pertama yang beragama Hindu. Raja besarnya adalah Molawarman, sebab keruntuhannya adalah diperkirakan karena diserang oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Berbeda dengan kerajaan Kutai yang menjadi kerajaan tertua di Indonesia, kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan yang tertua di Jawa, berdiri sekitar abad ke-5 di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Raja yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman, sebab keruntuhannya adalah tidak diketahui pasti, tetapi pada akhir abad ke-7 Masehi, wilayah Tarumanegara berubah menjadi daerah kekuasaan kerajaan Sunda. Corak agamanya adalah Hindu beraliran Wisnu. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Muara Takus, Riau, dan berpindah ke Palembang. Setelah berhasil menguasai Palembang, tepatnya di Sungai Musi, pendiri kerajaan Sriwijaya ini adalah Dapuntahiang, dan raja besarnya adalah Bela Putra Dewa. Sebab keruntuhannya diserang kerajaan Chola Mandala dari Coromandel, India. Corak agamanya adalah Buddha. Yang keempat yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Berdiri pada pertengahan abad ke-8, kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sebab keruntuhannya terjadi bencana besar dan mendapat serangan dari Sriwijaya itu. Yang kelima yaitu Kerajaan Medang. Kerajaan Medang atau sering juga disebut Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Hindu adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10, yang didirikan oleh Empu Sendok. Para raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, serta membangun banyak candi baik yang bercorak Hindu maupun Buddha. Kerajaan Medang akhirnya runtuh pada awal abad kedua. Yang keenam yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sejak tahun 1045 Masehi. Kerajaan besar ini runtuh pada tahun 1222 Masehi. Selama 177 tahun berdiri, ada 8 raja yang berkuasa. Salah satunya adalah Sri Aji Jayabaya yang membawa Kediri pada kemasan. Bahkan beberapa ramalan Jayabaya terbukti kebenarannya di masa sekarang ini. Yang ketujuh Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel yang terletak di kawasan bernama Kutaraja. Ken Arok berkedudukan sebagai aku atau bupati yang di Tumapel menggantikan Tanggul Ametung yang dibunuhnya karena tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Corak agamanya adalah Hindu-Buddha, sebab keruntuhannya disebabkan pemberontakan Jaya Katuang yang ingin mendirikan lagi kerajaan Kediri. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Majapahit.
Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia, yang wilayah kawasannya meliputi Bali, Borneo, hingga sampai di Filipina. Runtuhnya kerajaan Majapahit ini disebabkan karena perebutan kekuasaan dari Inten dan serangan kerajaan Islam di Jawa. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Indonesia memiliki peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha yang sangat banyak tersebar di berbagai daerah. Peninggalan-peninggalan tersebut masih ada yang tersimpan di museum, ada juga yang berada di lokasi yang sekarang jadi objek wisata. Peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha tersebut hingga sekarang dijadikan referensi atau bahan guru sejarah atau ilmu pengetahuan sosial saat memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Berikut ini peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. A. Candi dan stupa. Candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi baik yang bercorak Hindu dan Buddha. Candi yang bercorak Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Sanggal, Candi Gedong Songo. Adapun candi yang bercorak Buddha seperti Borobudur, Mendut, Sewu, dan Pelaosan. Yang B. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada juga yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paraduraksa dan yang terbelah dua disebut Bentar. Contoh bangunan gapura diantaranya adalah Gapura Uringin, Lawang di Terawulan, peninggalan kerajaan Majapahit. Yang C yaitu Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana, misalnya Petirtaan Tirta Empul dan Jatolondo. Yang D yaitu patung atau arca. Bentuk patung Hindu dan patung Buddha memang berbeda. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistik, misalnya patung Raja Irlangga berbentuk patung Dewa Wisnu, sedangkan sedang menunggu Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajna Paramita. Sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemadi, atau sikap Wara Mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Yang E adalah relief, yaitu seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita, contohnya cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Yang F yaitu prasasti, merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa, misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Cerotiun, dan Prasasti Talang Tuwo. Yang G yaitu kitab, merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini bisa disebut kakawin. Kitab negara Karta Agama karya Empu Parapansa dan Si Sutasoma karya Empu Tantular. Kesimpulannya dari materi yang di atas adalah bahwa banyak peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kurang dipahami bisa dipertanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.